Al-Quran di kuburan. Nggak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Tanya sana kau dalile. Bulughul Maram halaman 107. Berikutnya Jami' Shaghir juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'inda mautakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa Mirsyad TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan membongkar ustaz dari ustadz Wahabi. Dan sebelum saya bongkar, saya ingatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji tidak ditepati, ketika dipercaya hianat. Di sini ustadz Wahabi banyak yang berbohong, berdusta, bahkan mengatasnamakan ulama. Ya, ada dalilnya dikatakan tidak ada dalilnya. Ya. Tidak mengatakan dikatakan, dibilang mengatakan. Jadi imam yang menjadi sasaran mereka adalah, yang sering menjadi sasaran dan langganan kebohongan mereka adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi dan Imam Syafi'i itu yang sering mereka kutip pendapat-pendapatnya. Di sini ini Ustadz Yazid Jawas ini didekor dari Wahabi, ya, pentolan Wahabi yang paling garang, ya. Yang paling garang, paling keras, ya, ini sudah. Beliau sangat mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan itu tidak ada contohnya, tidak dicontohkan Nabi, tidak dicontohkan oleh sahabat. Ya. Padahal semuanya itu ada dalilnya. Ya. Nabi ke kuburan itu ada dalilnya atas perintah malaikat Jibril. Kemudian para sahabat, ketika sahabat yang lain itu beliau itu mengaji di kuburan para sahabat yang meninggal. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, mari kita simak dulu ceramah dari Ustaz Yazid Jawas yang mengatakan membaca Al-Quran di kuburan itu tidak ada dalilnya. Berikut ini videonya. Ketika kita melarang, Ustadz, bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Nggak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Itu dia pemirsa, ceramah dari Ustaz Yazid Jawas yang mengatakan membaca Al-Quran itu tidak contoh dari Nabi dan para sahabat. Ini orang-orang Wahabi yang ngaku sunnah tapi tidak banyak banyak mencurangi sunnah, mengaku salafiyin, mengaku pengikut ulama salaf, tapi apa yang dilakukannya itu dan apa yang dikatakan bertolak belakang dengan pendapatnya ulama salaf. Sebelum saya tanggapi, mari kita simak juga ceramah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau itu mantan PWNU
Namun walaupun beliau itu dicopot dari jabatannya, tidak menghalangi beliau untuk berdakwah, menjerahkan umat, menyelamatkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang, dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Berikut ini videonya. Ada perintah, ada hadis, ada ajaran supaya kita yang baca Yasin niat ganjarannya untuk yang mati. Itu namanya kirim dongo. Katanya sana gak ono dalile. Bulughul Maram halaman 107. Berikutnya Jami' Shaghir juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha inda mautakum. Sapa wonge maca Yasin ikhlas niat golek ridhone Gusti Allah, dosa-dosane di ngapura. Mula supaya wong mati bapakmu mbahmu yo di ngapura dosane, perintah Nabi wacana surat Yasin. Hadis sahih. Clear? Dan yang mensahihkan hadis ini tidak hanya ulama ahlu sunnah, ada ulama Wahabi juga menyatakan hadis ini sahih. Namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani yang ngarang kitab Nailul Autar. Dalam kitab Rasail Salafiyah halaman 36 dia menyatakan hadis Yasin tadi sahih. Nah, jadi itu dalilnya ya. Bahwasanya dalil membaca Yasin, membaca Al-Quran di kuburan itu ada dalil, ada perintah dari Rasulullah SAW, tapi oleh Ustadz Wahabi dikatakan tidak ada dalilnya. Ya, sekarang kita akan membuka ulama salaf ya, bagaimana membaca kuburan menurut pendapat ulama salaf. Itu juga pendapat ulama empat mazhab, karena orang-orang Wahabi termasuk Wong Jawas ini mengaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf, padahal perbuatan dan akidahnya bertolak belakang dengan pendapatnya ulama salaf. Berarti mereka itu salafi KW, salafi gadungan, salafi abal-abal. Ini saya baca dari online, ini artikel ini sebelum di-upload ke website itu mestinya ditashih dulu oleh para ulama, terutama ulama NU. Ini ada gambarnya membaca Al-Quran di samping kuburan. Wasu ilal Qadi Abu Thayyib an qiraatil Qur'ani fil maqabir. Ya, Qadi Abu Thayyib itu ditanyakan tentang membaca Al-Quran di kuburan. Faqala, maka menjawab Qadi Abu Thayyib, as-sawabu lil qari'i, sawab orang yang membaca mendapatkan pahalanya. Wa yakunul mayyitu kal hadiri, dan mayit itu bagaikan orang yang hadir, yang ada di sana. Turja lahur rahmatu wal barakatuh, si mayit itu mengharapkan rahmat dan barakah dari bacaan Al-Quran tersebut. Wa yustahabbu, maka dianjurkan qiraatil Qur'ani fil maqabiri. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri, maka dianjurkan membaca Al-Quran di kuburan. Lihadzal makna, karena makna ini, wa aidan, dan juga faddu'a'u akibal qiraati aqrabu ilal ijabah, maka berdoa setelah membaca Al-Quran itu lebih dekat untuk dikabulkan. Waddu'a'u yanfa'ul mayyita, doa itu bermanfaat kepada mayit. Ini ya pendapatnya ulama ya, ulama salaf. Kemudian ini ada di kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah itu juz
39 halaman 347. Ya. Zahaba jamhurul Hanafiyati wasyafi'iyati wal Hanabilah. Berpendapat siapa jamhur, sekelompok ulama banyak dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali yang bermadzhab Hambali ila annahu sungguhnya atukrahu tidak dimakruhkan qiraatul Qur'ani fil maqabiri membaca Al-Qur'an di kuburan bal tustahabu akan tetapi dianjurkan. Ini menurut pendapat jamhurul ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya membaca Al-Qur'an di kuburan itu dianjurkan, disunnahkan karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ada dalam kitab Jami' Shaghir. Silakan yang punya kitab Jami' Shaghir yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Suki Mustamar. Kemudian ulama dari 4 mazhab itu juga berpendapat bahwasanya membaca Al-Qur'an di kuburan itu dianjurkan. Mungkin dari Salafi Wahbi, saudara Salafi Wahbi yang keberatan dengan amalia NU tentang membaca Al-Qur'an di kuburan itu, tidak apa-apa kalian tidak baca Al-Qur'an di kuburan, tidak masalah, itu bukan wajib ya. Ini masalah furu'iyah yang tidak perlu diperpanjang. Kita amalkan amalia kita masing-masing menurut keyakinan kita masing-masing ya. Berhentilah menyalah-nyalahkan amalia orang lain. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.